Jepang mengerjakan para Romusa dulu. Dibayar tahun 42, 43, 44 sampai 45 di semua lini karena situasi perang. Ya, mungkin Jepang itu jadi banyak mengorbankan, ya, apakah itu harta, apakah itu nyawa, karena saatnya masa perang. Mayoritas jaringan rel kereta api di Jawa dan Sumatera dibangun pada masa penjajahan. Jutaan orang dikerahkan untuk membuka hutan, membelah gunung, hingga memanggul rel-rel baja. Tidak sedikit korban berjatuhan akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi. Banten menjadi salah satu lokasi jalur kereta bersejarah. Di sini terdapat jalur kereta api Saketibaya yang dibuat tahun 1942 dengan jarak 89 km guna memasok batu bara untuk keperluan perang. Jalur ini dibuat oleh Jepang yang memanfaatkan tenaga pekerja paksa atau Romusa. Tirukan perkataan saya, hancurkanlah bangsa kita, yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Dari jumlah Romusa yang meninggal, ya, akibat kekerasan Jepang, saya belum bisa memperinci berapa di masing-masing kelompok, ya, mereka korban. Hanya kalau di jumlah keseluruhan, karena dari akibat kekerasan pemerintah Jepang waktu itu yang melaksanakan, ya, pembangunan zaman Jepang selama 42, 43, 44 sampai 45 itu sejumlah bantalan kereta api dari Saketi sampai Baya. Jepang itu entah sengaja entah tidak disengaja mendatangkan para Romusa itu dari daerah Jawa. Jejak kerja paksa itu terserak di beberapa tempat di Kampung Bayah, antara lain makam puluhan ribu orang Romusa yang tewas mengenaskan hingga tugu peringatan yang dibuat oleh Tan Malaka. Sayangnya, jejak-jejak tersebut tidak terawat. Bahkan jalur rel yang tak lagi beroperasi sejak 1952 itu nyaris tak ada bekasnya. Stasiun Baya kini berwujud lapangan sepak bola. Bangunan stasiun Saketi menjadi rumah tinggal warga setempat. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, sebenarnya jalur yang menghubungkan pantai barat dan selatan Banten itu layak diaktifkan kembali. Kegiatan ekonomi rakyat diyakini akan lebih menggeliat karena arus barang dan orang menjadi lebih lancar. Potensi itu kalau kita lihat di sana kan memang 2 tahun lalu sudah ada pabrik semen. Artinya meskipun semen itu mereka buat pelabuhan juga ada yang lewat jalur darat. Jadi masih bisa. Kemudian ada sawit, juga kebutuhan sehari-hari, barang-barang hantaran juga beberapa hal bisa digunakan menggunakan kereta api, ya. Meskipun ada juga yang menggunakan jalan darat. Biasanya itu kalau itu lahan-lahannya di kawasan perkotaan atau katakanlah kecamatan itu biasanya sudah sementara waktu ditempati, ya. Tapi dengan ada informasi ini mungkin mereka juga menyadari akan penertiban itu, yang penting asalkan mereka bisa mendapatkan pengganti, biasanya begitu. Namun melihat kondisi di lapangan tidak begitu banyak, itu biasanya cuman beberapa ibu kota kecamatan aja. Setelah itu banyak yang masih lengang dan tidak banyak persoalan sebenarnya. Ya tinggal kalau sekarang pemerintah mau, ya mulai dari pemerintah Kabupaten Lebak, kemudian Provinsi Banten untuk menjaga itu, karena ini juga untuk pengembangan wilayah ekonomi sepanjang jalur itu untuk Banten Selatan.